Di 2 episode sebelumnya kita telah belajar bagaimana memfungsikan GPIO-nya STM32 sebagai output yang kita gunakan untuk mengendalikan LED dan mengendalikan LCD 16x2. Nah, si GPIO STM32 juga bisa digunakan sebagai input. Contohnya untuk membaca sebuah push button atau sebuah switch. Selain itu, semua GPIO-nya STM32 bisa difungsikan sebagai pemakai interupsi. Nah, bagaimana cara membaca switch atau push button menggunakan GPIO STM32 baik secara input maupun secara interupsi? Saksikan terus di serial Kupas Tuntas STM32 hanya di channelnya Kang Komen. Lalu bagaimana membaca sebuah push button menggunakan microcontroller? Ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan pull-up resistor. Dengan pull-up resistor ini, si switch akan dihubungkan dengan tegangan 3,3 melalui sebuah resistor. Pada saat switch tidak ditekan, maka status dari switch ini akan berada di logika 1 atau di logika high. Sementara jika ada penekanan switch, maka statusnya akan berubah menjadi 0 atau menjadi low. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan pull down resistor. Kebalikan dengan pull up resistor, pull down resistor akan menghubungkan switch dengan ground. Pada saat switch tidak ditekan, maka status dari switch itu akan berada di logika low atau di logika 0. Sementara pada saat switch itu ditekan, si switch akan berada di status high atau di logika 1. Ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu adalah efek bouncing. Pada saklar mekanikal, ketika ada penekanan, maka kedua kontaktornya itu tidak akan langsung saling menempel, tetapi akan ada yang namanya semacam pantulan atau yang dinamakan dengan bounce. Nah, efek dari pantulan ini akan menimbulkan berupa pulsa yang walaupun dalam order mikrodetik atau milidetik, tetapi karena mikrokontroller bekerja dengan sangat cepat, maka pulsa ini akan dibaca sebagai beberapa kali penekanan switch. Oleh karena itu, program microcontroller harus menghandle adanya pantulan ini. Salah satu cara yang paling sederhana untuk menghandle bouncing adalah dengan menggunakan delay. Sekarang kita buat programnya bagaimana memfungsikan GPIO-nya STM32 sebagai input. Di sini sudah terhubung 2 buah push button ke B11 dan ke A0. Kita akan menggunakan kedua buah push button ini untuk mengendalikan kecepatan blink dari LED yang terhubung dengan PC13. Kita buat projectnya. Kita pilih STM32F103CB. Kita namakan GPIO input. PA0 kita setting sebagai input. Begitu juga dengan PB11 kita setting sebagai input. Sedangkan PC13 kita setting sebagai output. Kita namakan PC13 sebagai LED. PA0 kita gunakan untuk menaikkan kecepatan blink. Kita namakan up button. Sedangkan PB11 kita gunakan untuk menurunkan kecepatan blink. Kita fungsikan sebagai down button. Nah, karena koneksi kita tidak menggunakan pull up atau pull down eksternal, tetapi si switch ini dihubungkan langsung dengan pin GPIO dan ground, maka kita harus menggunakan pull up internalnya STM32. Di pin yang dipusatkan sebagai input, kita pilih pull up. Clocknya kita seperti biasa menggunakan eksternal di 8 mega dan kita set di maksimal 72 MHz.
code generator seperti biasa. Oke, kita create code-nya. Nah, pertama kita akan blinkkan dulu si LED-nya. Kita buat sebuah variabel yang akan menyimpan blink yang nantinya akan bisa diubah-ubah. Kita buat sebuah variabel 16 bit, kan kita namakan blink red. Kemudian kita membutuhkan sebuah variabel yang akan bertindak sebagai timer 32 bit, kita namakan blink timer. Kemudian di fungsi main kita akan mengedipkan si LED-nya dengan, nah untuk si blink red kita beri default ya 500 milisecond. Kemudian kita akan blinkkan si LED-nya kita pakai fungsi toggle GPIO toggle. Ini seperti contoh program di fungsi milis. Oke, kita sekarang coba dulu si programnya. Nah, ini sudah blink ya dengan kecepatan 500 milisecond. Nah, sekarang kita akan menggunakan kedua buah push button untuk mengatur kecepatan dari blinknya si LED yang terhubung dengan PC13. Kita akan buat sebuah fungsi misalkan red. Kita taruh di user begin ya seperti biasa. Nah, pertama kita baca dulu up button. Pertama kita akan abaikan dulu bounce dari penekanan si tombol. Kita lihat apa yang akan terjadi kalau si bounce-nya itu tidak kita handle. Untuk membaca switch atau untuk membaca GPIO kita menggunakan fungsi red pin ya. Ini up. Nah, ini si pembacaan red pin ini kalau dia high dia akan hasilnya adalah set atau 1, sedangkan jika dia low akan return value-nya akan menjadi reset atau 0. Karena kita menggunakan pull up, maka setiap kali ada penekanan tombol akan menjadi low, dan jika tidak ditekan tombolnya maka akan menjadi high. Nah, ini jika pembacaan tombolnya adalah low, kita akan menaikkan si blink rate. Jadi blink rate menaikkan 10 milisecond. Kita akan menaikkan 10 milisecond. Sedangkan jika
Jika tombol down yang ditekan ini, maka kita akan mengurangi si blink rate 10 milisecond. Oke, kita batasin jika dia blink rate-nya di bawah 10, maka blink rate-nya akan dibalikan, blink rate-nya akan menjadi 10. Nah, ini untuk penambahannya, jika blink rate-nya lebih dari 2 detik, maka blink rate-nya menjadi 2 detik. Ini untuk membatasi si blink rate. Kita panggil si fungsinya. Sekarang kita download programnya. Ini pembacaan switch-nya tidak menggunakan atau tidak menghandle bouncing dari penekanan switch. Ini LED-nya blink 500 milisecond. Kita coba tekan tombol up. Ini di switch 0, itu kan harusnya kalau ditekan dia akan jadi 510 karena di penambahan 10 milisecond. Dan dari penekanan ini dia blink rate-nya menjadi 2 detik. Artinya apa? Artinya sekali penekanan tombol ini dibaca oleh si MCU menjadi mungkin beberapa kali penekanan tombol, sehingga si blink rate-nya itu menjadi dari 500 menjadi 2000. Begitu juga kita kalau tekan tombol down, kan harusnya ini dari 2000 kan blink rate-nya cuma berubah jadi 1990. Tapi kalau kita tekan, dia blink rate-nya menjadi 10 milisecond. Oke, kita pakai metode sederhana menggunakan delay. Setelah penekanan switch, kita delay dulu, misalkan 100 atau 50 milisecond. Nah, apakah penambahan delay 50 milisecond ini akan mengatasi bouncing dari penekanan tombol? Kita download lagi programnya. Kita coba tekan lagi switchnya. Nah, sekarang dengan adanya penambahan delay, itu penekanan tombol menjadi normal sesuai dengan fungsinya. Artinya setiap kali ditekan dia hanya berkurang atau bertambah 10 milisecond, tidak langsung dari 500 ke 2000 atau dari 2000 ke 10 milisecond. Jadi inilah cara paling sederhana untuk mengatasi efek bouncing dari penekanan tombol dengan menggunakan delay. Jadi setelah pembacaan tombol, kita nunggu dulu mungkin sekitar 50 milisecond, lalu kemudian baru diproses, baru kemudian menjalankan fungsi berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan membaca GPIO dengan mode interupsi. Kita buat project baru. Kita pilih STM32F103CB. Kita namakan projectnya GPIO
external interrupt. Kita close program namanya. Kemudian kita aktifkan pin PT11 sebagai output, kita namakan sebagai LED. Kemudian kita aktifkan PA0 sebagai interupsi. Di sini ada GPIO 0, external 0. Dan PB11 juga interupsi 11. Nah, di STM32 penamaan atau penomoran eksternal interrupt ini menggunakan pin nomornya. Artinya PA0 dia akan mempunyai nama eksternal 0, PA1 akan mempunyai eksternal 1, PA11 akan mempunyai eksternal 11 dan sebagainya. Tetapi di interupsi eksternal ini hanya bisa dihubungkan dengan salah satu pin. Maksudnya kalau kita sudah mengaktifkan PA0 sebagai external interrupt 0, maka si PB0 ini tidak bisa secara bersamaan menggunakan interupsi eksternal 0. Bagi contoh, ketika kita telah mengaktifkan PA0 sebagai eksternal 0, terus kita aktifkan juga si PB0 sebagai eksternal 0, maka secara otomatis si PA0 ini akan kembali ke mode semula, ke mode defaultnya ya. Artinya ketika kita mendesain skematik dan kita membutuhkan lebih dari satu input pin interupsi, perhatikan jangan sampai menggunakan pin nomor yang sama, karena memang pin nomor yang sama hanya satu yang bisa digunakan sebagai sumber interupsi. Nah, si GPIO ini untuk mode interupsinya kita bisa konfigurasi di tab GPIO. Ini bisa untuk rising edge, artinya ada transisi dari low ke high, atau dari falling edge, transisi dari high ke low, atau kedua-duanya, artinya baik transisi rising edge atau falling edge ini akan mengenerate interupsi. Nah, karena di pembacaan tombol ini ketika ada penekanan tombol akan terjadi transisi dari high ke low, maka kita akan mengaktifkan mode interupsinya di mode falling edge. Kemudian jangan lupa untuk mengaktifkan pull up internal, kecuali kalau kita sudah punya external pull up, mungkin ini sudah perlu. Nah, user label juga bisa kita kasihkan. Jadi walaupun si GPIO ini difungsikan sebagai mode interupsi, kita tetap bisa menambahkan label atau nama ke GPIO tersebut. Untuk PA0 kita namakan up button, dan untuk PB11 kita namakan down button. Untuk clocknya kita pakai external crystal dan di set di maksimal 72 MHz. Seperti biasa, generate temporal initiation per file ya. Kita generate code-nya. Ini proyeknya sudah jadi. Sebuah interupsi akan membutuhkan sebuah fungsi yang dinamakan dengan ISR ya, interrupt service routine, yang akan dipanggil ketika terjadi interupsi. Nah, di STM32 fungsi-fungsi ISR itu sudah didaftarkan di file startup. Kita lihat file startupnya. Ini adalah interupsi yang ada di STM32F103C. Untuk GPIO ini ada di external interrupt IRQ handler ya. Ada IXT0 sampai IXT15. Nah, implementasi dari fungsi-fungsi ini ada di file STM32F1XX IT ini. Tetapi ternyata di file ini belum ada atau belum diimplementasikan fungsi untuk menangani external interrupt. Karena memang si STM32 Cube, walaupun si pinnya sudah diaktifkan sebagai mode interupsi, tetapi mode interupsinya belum diaktifkan. Kita bisa lihat di inisialisasi GPIO,
ini tidak ada fungsi untuk menginisiasi interupsi. Nah, karena itu kita harus menginit secara manual di tab ini NVIC ya. Di tab NVIC di sini ada dua interupsi eksternal 0 dan eksternal 1510. Dan secara default dia tidak di enable. Jadi kita harus mengenablekan secara manual. Nah, dari dua penamaan ini eksternal 0 adalah untuk PA0 dan eksternal 1510 untuk PB11. Nah, karena memang di STM32 walaupun semua GPIO-nya bisa difungsikan sebagai interupsi, tetapi ada beberapa GPIO yang ISR-nya itu digabung. Sebagai contoh untuk PB11 dia digabungkan dengan pin-pin 10 sampai 15. Artinya ketika kita mengaktifkan pin 10 sebagai interupsi eksternal 10, maka dia akan menggunakan ISR yang sama. Nah, beberapa pin mempunyai ISR sendiri-sendiri, yaitu dari pin 0 sampai pin 4. Artinya ketika kita mengaktifkan PA1 sebagai eksternal 1, maka akan ada fungsi baru atau maka akan ada ISR baru yaitu LAN 1. Sedangkan yang digabungkan selain pin 10 sampai 15 adalah pin 5 sampai 9. Nah, ini pin interrupt 5 akan digabungkan IS-nya dengan pin 5 sampai 9. Nah, ini kita sudah aktifkan secara manual. Selain diaktifkan, nah selain itu di tab NVIC juga ada yang namanya priority, preemption, dan sub priority. Ini adalah untuk mengatur prioritas dari interupsi yang kita gunakan. Tapi untuk program kali ini kita akan menggunakan nilai default yang diberikan oleh STM32 CubeMX. Kita kembali generate code-nya. Nah, sekarang sudah terlihat ada dua buah fungsi baru, external 0 IRQ header dan external 1510 IRQ header. Di fungsi GPIO ini pun sudah dipanggil fungsi untuk mengenable interupsi di external 0 dan di external 1510. Pertama kita blinkkan dulu LED-nya. Kita contoh beberapa fungsi yang pernah kita buat di program GPIO input. Ini kita copy. Nah, ini LED-nya sudah blink. Sekarang kita buat program untuk menghandle interupsi tombolnya. Nah, untuk program interupsinya kita bisa menuliskannya di fungsi IRQ handler ini atau bisa juga menggunakan sebuah fungsi callback. Nah, apabila kita lihat ketika terjadi interupsi eksternal, ini akan memanggil fungsi yang namanya all GPIO external IRQ handler ya. Ini sama ya, fungsi yang dipanggil sama, artinya interupsi GPIO manapun akan memanggil fungsi yang sama. Cuma kalau fungsi eksternal 0 parameternya adalah button up ya, up button, dan eksternal 1510 parameternya adalah down button. Ini adalah fungsi IRQ handler. Di fungsi IRQ handler ini pertama akan declare status dari interupsi GPIO yang bersangkutan, supaya ini bertujuan agar di MCU bisa menangani jika terjadi interupsi yang berikutnya. Kemudian akan memanggil fungsi callback. Nah, fungsi callback ini di STM32 CubeMX memberikan atribut weak, artinya kita bisa mengoverride si fungsi
callback ini dengan fungsi kita sendiri. Kita akan buat si fungsi ini, kita copy lagi, kita copy dan kita buat di file main ya. Nah, oleh karena semua interupsi eksternal memanggil fungsi yang sama atau fungsi callback yang sama, maka pertama kita harus mengecek dulu pin manakah yang menimbulkan atau membuatkan interupsi. Kita bisa lihat dengan mencek si GPIO pinnya ini. Kita bisa lakukan dengan mengecek isi dari variabel GPIO ini. Jika GPIO-nya sama dengan button, artinya ini terjadi penekanan tombol up. Dan jika GPIO-nya sama dengan down button, artinya terjadi interupsi di tombol down button. Nah, jika terjadi interupsi di tombol up button, kita hanya akan menambahkan delay dari kecepatan LED. Sedangkan jika down button akan mengurangi delay dari kecepatan blinknya. Kita lihat dulu program sebelumnya. Kita bisa langsung copy paste ya. Nah, jika tombol up, maka si blinknya kita akan tambahkan. Jika tombol down, blinknya kita kurangi. Kita download programnya. Kita coba tekan tombolnya. Ini tombol up udah benar ya, dia jadi lebih lambat ngeblinknya. Sekarang tombol downnya. Ini tidak berubah blinknya. Kita cek lagi konfigurasinya. Untuk tombol down ternyata ini modenya adalah rising edge. Dan kita harusnya kedua pin interupsi ini di setting di falling edge. Kita rubah lagi. Kita rubah dulu kan kita generate code lagi. Kita download lagi programnya. Sekarang kita coba down button. Nah, ini sekarang udah benar, udah bisa semakin cepat blinknya. Kita tambahkan lagi delaynya. Mungkin kita coba penambahannya 50 ya. Nah, kalau di mode interupsi, kita tidak perlu memanggil fungsi external callback ini secara eksplisit di main loop. Karena memang apabila terjadi interupsi, maka secara otomatis microcontroller akan melompat ke alamat ISR external callback. Sehingga program tidak perlu memanggil si fungsi callback tersebut. Demikianlah penjelasan bagaimana membaca GPIO input menggunakan mode input dan menggunakan mode interupsi. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and share.
Terima kasih.